aku nangis terus gitu kan. Dan aku ngedengerin lagunya juga nangis terus nyanyi lagu itu, dan emang luar biasa lagu itu, bagus dari Teh Melian yang bikin itu. Dan mungkin kan mudah-mudahan inilah apa namanya dengan film ini gitu ya, terus dengan orang-orang yang hebat yang membuat ini semua ya, akhirnya bermanfaat buat orang lain. Gimana ya? Bingung deh. Yang penting enjoy aja lah. Utamakan Ayu Ting Ting sendiri ternyata sudah membagi-bagi tugas dalam hal mengurus dan menjaga Bilqis Humaira Razak. Kakeknya ada kakeknya, lu nanya mulu lagi deh. Ada kakeknya, ada tante-tantenya banyak. Tinggal Ayu pagi, ayah siang. Maksudnya Ayu kerja kan, kalau Ayu kerja pagi kan ada ayah. Kan Ayu Nggak pulang, cuti sih, cuman istirahat gantian aja. aja bergilir aja. Udah bisa, udah Minta diatur. izin lah ya. Waktunya udah diatur ya, nah. Dikasih Slow aja. Lalu benarkah Ayu pun tak ingin menyewa jasa babysitter untuk membantunya dalam mengurus sang buah hati? Dengan tegas, pelantun I'm Single But Happy ini mengungkapkan prinsipnya untuk tidak akan pernah memakai jasa babysitter kecuali mengurus sendiri sang buah hati bersama kakek dari Bilqis Humaira Razak, yaitu Abdul Rojak. Enggak. Saya nggak percaya sama siapapun kecuali orang tua, sama Allah udah. Saya sendiri, lagi pula ada ayah gitu. Jadi ya insya Allah bisa lah. Saya juga udah paham dan udah ngerti. Siap mengurus buah hatinya sendiri, Ayu pun ternyata harus bekerja setiap hari demi kebutuhan keluarga, terutama masa depan buah hatinya. Ya, selama ini Ayu memang berperan ganda sebagai single parent, pasca memutuskan untuk berpisah dengan Angie serta menolak segala upaya Angie untuk menafkahi dirinya dan Bilqis. Lantas, bagaimana dengan Bilqis jika Ayu harus keluar rumah untuk bekerja? Akankah Ayu membawa sang buah hatinya ke tempat kerja lantaran tidak ada Umi Kulsum yang biasa mengurus sang bayi di rumah saat Ayu bekerja? Ataukah selama tidak ada Umi Kulsum di rumah, Ayu ternyata sudah meminta izin untuk cuti dan hanya mengurus Bilqis Humaira Razak di rumah? Kerja? Enggak, saya tinggal. Karena kan gantian. Kalau misalnya saya kerja, ayah jagain. Ayah bisa lah, ayah mah jago banget. Enggak cuti, tetap kerja gitu. Cuma kerjanya cuma sekali. Pagi, misalnya siangnya juga. Nggak usah dipesen deh, kan bundanya pasti tahu lah buat terbaik buat anak. Insya Allah bisa. Sebagai ibu yang sudah mengambil keputusan bulat untuk menjadi single parent, sudah saatnya memang Ayu harus selalu siap mengurus sang buah hati. Karena seorang ibulah yang sejatinya tahu benar segala kebutuhan sang buah hati tercinta. Ayu yang selama ini sudah banyak belajar dari sang ibu seperti memandikan bayi dan menggantikan popok, siap melakukan semua itu sendiri, terutama selama kepergian Umi Kulsum ke Tanah Suci Mekah. Benarkah ada doa khusus yang dititipkan Ayu kepada sang ibu untuk didoakan di Tanah Suci? Benarkah Ayu meminta untuk didoakan agar semua masalahnya cepat selesai, agar ia pun bisa merasa tenang dan fokus dengan urusan karir dan masa depan sang anak? Saya mintanya apa ya? Biar semua masalah saya cepat selesai, biar saya bisa hidup lebih tenang bareng sama anak sama keluarga saya. Biar fokus di karirnya ke depannya makin lancar, sukses. Bilqis juga jadi anak soleha sukses yang terbaik lah, pokoknya minta doanya yang baik-baik. Abizar, putra almarhum Uje dan Pipik Dian Irawati ternyata diam-diam sudah menjadi anggota sebuah boyband. Benarkah Abizar merasa kasihan pada kerja keras sang ibunda untuk menafkahi sendiri keluarga? Simak sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Biar aku yang mencari nafkah buat Umi, buat yang lain-lain juga. Intinya aku bakal bantuin Umi kalau aku udah manggung.
Inilah kisah Abizar Al-Ghifari, putra almarhum Uje dan Pipik Dian Irawati yang mencoba peruntungan lewat dunia tarik suara dengan membentuk boyband. Tak kuasa melihat sang ibu mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga pasca kepergian Uje, Abizar rupanya diam-diam telah ikut membanting tulang dengan menjadi anggota sebuah boyband sejak Agustus tahun lalu. Bersama 3 sahabatnya yang sepantar dengannya, maka inilah aksi Abizar saat tampil dalam sebuah show kemarin. Ya. Jadi itu Doncom terbentuk 15 Agustus 2013. Nah, ya. Yoi. Pasti ngebantuin Umi lah. Ya Umi kalau aku udah manggung, Umi diem aja di rumah jagain yang lain biar aku yang mencari nafkah buat Umi, buat yang lain-lain juga. Iya, pasti bakal. Intinya aku bakal bantuin Umi kalau aku udah manggung. Meski usianya masih cukup muda, Abizar tampaknya memang tak kuasa melihat sang ibunda berjuang sendiri untuk menafkahi keluarga. Namun benarkah langkah Abizar menjadi salah satu anggota boyband sempat ditentang sang ibunda Pipik Dian Irawati dikarenakan Pipik lebih ingin Abizar menjadi seorang pendakwa? Ya awalnya seperti itu, soalnya ya gitulah kalau jadi boyband atau penyanyi kan ribet dipanggil kemana-mana. Dari segi usia, Abizar memang masih sangat muda untuk urusan mencari nafkah. Tidak hanya itu, aktivitas utamanya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama menjadi salah satu alasan Pipik Dian Irawati masih setengah hati melepas anaknya ikut bekerja demi membantu kebutuhan keluarga. Bahkan Abizar memang masih sangat muda untuk urusan mencari nafkah. Lalu apa yang membuat Abizar tetap ingin bekerja membantu ibunya? Benarkah Pipik Dian Irawati pun akhirnya memberi izin kepada Abizar untuk menjadi anggota boyband lantaran melihat bakat anaknya di bidang nyanyi? Karena boyband ini unik dan juga mempererat tali persaudaraan. Soundtracknya memang Rosa juga ngabarin ke saya, cuma saat itu saya nggak bisa datang untuk lihat klipnya. Dan waktu Rosa nyanyiin lagu itu, dia sempat beberapa kali break. Dia bilang dia telepon saya, nggak bisa, aku nangis terus gitu kan. Dan aku ngedengerin lagunya juga nangis terus nyanyi lagu itu. Dan emang luar biasa lagu itu, bagus dari Teh Melian yang bikin itu. Dan mungkin kan mudah-mudahan inilah dengan film ini gitu ya, terus dengan orang-orang yang hebat yang membuat ini semua yang akhirnya bermanfaat buat orang lain. Gimana ya? Bingung deh. Yang penting enjoy aja lah. Utamakan